Masa saya tidak pernah menggunakan gelar palsu, tiba-tiba saya dikriminalisasi gelar palsu. Ini Pak Jaksa Agung, perkara pada waktu itu 847 Pitsus, ya. Jadi di sana itu modus operandinya, dia menggunakan ijazah yang benar jasa saya, bukan jasa palsu. Dia nggak bisa tunjukkan jasa palsu itu. Dia fotokopi diperbanyak lalu didelegasikan tanpa menggunakan aslinya. Jadi saya kepengen tahu, kalau ini dibenarkan legalisir ijazah tanpa membawa aslinya, saya bilang bodoh, berarti saya keliru. Tapi perasaan saya sudah tanya ke sana kemarin, anak SMP aja enggak. Ya. Kemudian saya juga tanya sama anak SMA, boleh nggak perkara pidana diwakilkan? Nggak boleh, delik aduan. Ini anak SMA, bukan anak, maksudnya masih kuliah, tamat baru SMA. Kemudian saya tanya, boleh nggak, ya, korban dari perbuatan pidana delik aduan tidak pernah di BAP tapi terlapornya sudah terdakwa? Nggak boleh. Ini saya bilang bodoh. Kalau ada yang membenarkan ini berarti dia juga ikut bodoh. Ya. Jadi saya akan terus menyuarakan ini sampai Jaksa Agung turun tangan. Karena terus saja kita sulit. Negara kita ini ada Kompolnas. Ya. Ada namanya Komisi Kejaksaan. Itu enggak ada gunanya. Paling-paling kalau kita bersurat hanya dijawabnya tidak terbukti. Propam, saya sudah bolak-balik diperiksa sama Propam, diminta keterangan terhadap perompanya, ujung-ujungnya katanya tidak terbukti. Ini kan untuk apa diciptakan itu, ya kan? Komisi Yudisial, selama laporan saya 8 kali saya melapor, ya, cuma 1 yang dijawab itu. Itu pun setelah rame dijawab, akhirnya apa? Berhasil lah, 3 hakim itu dikena sanksi. Ini jadi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Burhanuddin, Bapak Jaksa Agung, tolong. Bapak-bapak kan katanya mau membina jaksanya dan jaksa nakal. Kalau tidak dibinasakan, tolong buktikan. Ya, ini di bawah ini instruksi Bapak di atas itu sudah bagus, tapi di bawah benar-benar betul kata Pak Mahfud, Menko Polhukam. Ya, ini hukum ini bisa dijadikan sebagai industri. Kamu mau apa? Wani Piro. Ya, jadi saya akan terus bersuara. Tolong diingat, kami punya podcast karena ini media sudah begitu rapi dalam hal membantu membackup sebagian, ya, media-media besar. Coba Anda lihat, perkara saya baru bisa muncul kalau ada sosmed. Tanpa sosmed itu tidak bisa. Jadi sekali lagi teman-teman pengacara, kita ini bukan hanya mendampingi klien duduk manis. Ya, kalau pengacara yang benar itu kita ini pembela hak asasi manusia. Gak usah khawatir, ya. Kalau kita sedang dalam keadaan membela klien, kemudian terpaksa kita dapat resiko, sudah resiko pekerjaan. Yang penting bukan karena menipu, bukan karena menyuap, menyogok, memeras, atau mencuri. Korupsi, jangan terlibat korupsi. Banyak pengacara yang terlibat korupsi, itu pengacara pengkondisian, ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman pengacara, ya, jangan ada ikut-ikutan ingin jadi pahlawan kesiangan. Anda mencoba untuk mempengaruhi saya tidak akan gentar, ya. Kemudian teman-teman kepolisian, tolonglah bekerja. Anda punya keluarga, jangan nafkahkan keluarga Anda dengan menjolimi masyarakat, ya. Anda ingat, mungkin pada saat ini karena Anda jiwa korsa, atau bisa juga, ya, Anda terlibat. Tapi ada sebagian itu orang baik, hanya karena dia jiwa korsanya ada, dia ikut bersuara seolah-olah membenarkan, padahal itu salah.
Sekarang saya mau tanya, kami itu dianggap arogan memasuki kantor kepolisian. Kami itu punya klien dijemput paksa. Padahal kami habis datang ke sana jam 4 sore baru kami pulang ke Surabaya. Artinya jam 4 sore itu kami tinggalkan Mako Polres itu, markas besar. Ya, kami baru datang sana ketemu penyidik ngantarkan permohonan gelar perkara. Dan kami minta, kalau memang klien kami mau dipanggil, silakan buatkan panggilan. Oh iya Pak. Ternyata berselang 4 jam kemudian, ya, polisi sudah datang jemput paksa. Pak, jemput paksa sama penangkapan berbeda Pak. Klien kami itu baru berapa jam habis memberikan keterangan. Masa nggak ada peri kemanusiaannya? Saya akan bawa ini ke Komnas HAM kalau memang ini mau diusut terus. Ya, saya tahu di sana itu ada beberapa yang berdehek. Mereka pikir jabatan itu jabatan abadi. Mereka nggak ingat berapa jenderal yang dipecat, berapa jenderal yang berproses hukum. Apalagi kalau pangkatnya masih, maaf ya, masih perwira-perwira. Jangan terlalu sombong. Ya, saya tidak punya pangkat Pak, tapi saya terhormat karena saya membela kebenaran. Kalau saya mau misalnya mau dipersoalkan, maaf Pak, saya ini jalan bukan orang lagi diam-diam saya ganggu, bukan Pak. Kalau dibilang batasan pengacara, iya, batasan pengacara ada sepanjang penegakan hukum itu benar. Tapi kalau penegakan hukum sudah bertentangan dengan Perkap nomor 8 tahun 2009, Perkaba nomor 3 tahun 2014, kemudian Perkap nomor 6 tahun 2019, ya kita lawan Pak. Kami nggak punya senjata. Kami juga tidak punya rombongan. Polisi, coba Bapak lihat, pada waktu kemarin itu di videonya, kita dikerumuni polisi Pak. Saya ditarik sama Pak Kasat, saya diusir Pak. Maaf Pak. Kantor polisi itu bukan miliknya polisi. Kantor polisi itu milik masyarakat, milik rakyat. Kalau polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kantornya itu adalah kantor masyarakat. Jangan sombong. Bapak, saya berbicara begini, dianggap salah. Pak, tolong diingat, kebebasan untuk berbicara ada. Saya dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan bapak-bapak kepolisian itu dikasih batas oleh undang-undang. Mana yang... Jadi Anda punya kantor, tolong paham. Polisi itu dikasih batas sama undang-undang. Polisi adalah wakilnya negara, perpanjangan tangan negara untuk melindungi masyarakat. Saya ini masyarakat yang harus dilindungi, bukan saya harus disiksa. Ya, jadi tolong dibedakan. Saya ini punya hak dan punya kebebasan yang diatur oleh undang-undang. Yang penting saya tidak mengganggu haknya orang. Tapi kalau saya lindungi klien saya, ya memang sudah itu Pak. Ya. Kadang-kadang masyarakat ini perlu perlindungan Pak. Karena kenapa? Kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Justru disiksa. Coba lihat. Orang dijemput paksa, tidak ada surat panggilan sebelumnya. Kalau itu dikonotasikan penangkapan, atas dasar apa kamu tangkap orang? Mana surat penangkapannya? Kenapa gak ditinggal sama keluarganya? Ditahan. Sekarang ini saya perlu beritahu kepada masyarakat. Sudah mulai dari hari Jumat malam, sampai sekarang keluarganya gak bisa jenguk. Ya, ini gak bisa dijenguk. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ya, di dalam KUHP ini seorang terdakwa, ya, sekalipun yang dalam tahanan itu punya hak untuk ditemui oleh rohaniawan, keluarga, pengacara, ada. Jadi tolong menegakkan hukum pakai hukum, ya. Jadi jangan sampai kita arogan.